Halo sahabat Komsos dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Sirampun dalam acara podcast Kasih Katekese Singkat dan Hidup dari Keuskupan Agung Makassar. Dalam episode podcast kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai bagaimana orang Katolik secara bijak dan cerdas untuk menentukan pilihan pada Pilpres dan Pileg yang beberapa hari lagi kita akan hadapi. Saat ini bersama saya tamu istimewa yang luar biasa, Pastor Albert Arina, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang diberi tugas oleh Bapak Uskup sebagai Ketua Komisi Hak dan Kerawam. Halo Pastor, apa kabar? Halo, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Puji Tuhan, kabar baik. Ya. Pastor, kalau di Komisi Hak dan Kerawam, apa saja sih tugas-tugasnya? Iya, ini ada dua komisi. Komisi Hak itu hubungan antar agama. Jadi bagaimana kita komisi menjembatani antara Keuskupan Agung Makassar dengan agama-agama yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana membangun komunikasi, kolaborasi, sikap saling pengertian, dan lain-lain. Sementara Kerawam itu menyangkut masalah-masalah sosial, politik, dan kemasyarakatan. Demikian. Tadi Pastor menyebut bahwa salah satu tugas di bidang Kerawam adalah bagian politik ya. Betul sekali. Nah ini kan kita sekarang lagi dalam masa-masa menjelang pesta demokrasi ya, yang akan berlangsung tanggal 14 Februari nanti. Ya. Sebagai komisi yang membidangi hal ini, apa saja yang Pastor sudah lakukan bersama tim di sana? Iya, Pastor Samuel dan teman-teman yang terkasih. Kerawam ini adalah merupakan salah satu perutusan gereja keluar menangani masalah-masalah sosial, politik, dan kemasyarakatan. Dalam rangka itu, terutama dalam rangka menyambut dan mensukseskan pesta demokrasi, maka Kerawam menjadi tulang punggung dalam rangka pendidikan politik dan mempersiapkan kader-kader kita yang memang ingin mengambil bagian dalam kontestasi pesta demokrasi ini. Maka kita perlu mengambil bagian di dalamnya sebagai warga negara sekaligus juga warga gereja. Ya. Jadi kalau ke KFIKEPAN atau ke paroki-paroki memberikan pendidikan politik, apakah itu tidak ada komen-komen yang negatif dari luar atau dari umat sendiri bahwa kok kayaknya pastor sudah mulai berpolitik? Iya, betul sekali. Itu kan paham masa lalu. Ya. Seakan-akan bahwa politik itu kotor, tipu-tipu, dan berbagai macam trik-trik yang lain. Memang realitasnya demikian. Namun tidak berarti bahwa kita menarik diri dari situasi sosial politik kemasyarakatan. Kita justru harus membawa terang dan menjadi garam. Kita diutus keluar menjadi bagian dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi kita tidak boleh acuh tak acuh, masa bodoh, karena ini memang sebuah keniscayaan bahwa akan ada pesta demokrasi setiap 5 tahun, mau atau tidak mau tetap akan dilaksanakan. Demikian. Nah, apalagi ya, kita kan imam ya. Nah kalau kita misalnya bicara soal pendidikan politik, jangan sampai ada yang komentar, ini
pemimpin gereja ini sudah mulai tidak netral ya, karena eh, netizen atau orang di media sosial ya, apalagi sekarang foto-foto, video-video tentang hal-hal yang berbau politik itu begitu banyak di media sosial dan begitu banyak orang menggiring ya. Ya, seperti foto para uskup ya pada saat sidang ya, berfoto bersama salah satu calon, dan ada yang berkomentar bahwa aduh, ini sekarang pemimpin gereja sudah tidak netral lagi, kok sudah terlibat dalam mendukung salah satu paslon Ya, ya. ya. Nah, eh, sebenarnya kita sebagai imam itu, sebagai tokoh agama dalam gereja Katolik itu, sampai di mana saja batas-batasnya kita terlibat di sana. Yang jelas bahwa memang kita tidak terlibat secara politik praktis ya, kita tidak masuk sana. Tapi bagian-bagian mana saja yang bisa kita masuki? Iya, memang sebagaimana sudah diatur bahwa imam itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Politik praktis itu artinya bahwa kita ikut dalam partai politik. Misalnya saya nih masuk salah satu partai politik Ya, gitu. ya, ya. Kemudian turun di jalan raya dan ikut Kampanye. kampanye. Gitu ya. Iya. Bukan itu maksudnya. Kita terutama para imam itu menjadi mentor, menjadi orang yang memberikan inspirasi. Karena apa? Karena untuk menentukan pimpinan nasional misalnya tidak boleh sembrono, harus dalam sebuah perhitungan matang. Nah, itu hanya bisa diberikan kalau kita memiliki pertimbangan moral, ya. Karena apa? Karena untuk kepemimpinan nasional dibutuhkan memang tokoh yang sungguh-sungguh bisa mengayomi, apalagi kita ini adalah masyarakat majemuk. Jadi banyak pertimbangan, tidak boleh kita dengan sembarangan memilih. Nah, itulah hakikatnya seorang imam yang diutus oleh Bapak Uskup untuk apa? Mendampingi umat beriman, memberikan pendidikan politik agar terbuka wawasan dan cakrawala berpikir yang holistik, sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang memang sungguh-sungguh diharapkan oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Begitu. Jadi dengan kata lain kita harus memilih secara bijak ya, Bijak. bijak, cerdas ya. Tidak hanya mengandalkan hati nurani Betul ya. sekali. Karena hati nurani bisa saja ya keliru ya, bisa saja tidak tajam. Bisa. Jadi melalui pendidikan politik ya, pemimpin gereja, para imam, para uskup memberikan inspirasi, memberikan pendidikan supaya umat sungguh-sungguh makin cerdas dan analisanya makin tajam untuk Ya, melihat siapa yang paling tepat untuk menjadi pemimpin kita. betul Ya, sekali. ya. Terus Pastor, kalau misalnya dalam pendidikan politik ada tidak kiat-kiat yang disampaikan ke umat ya, bahwa seperti inilah sosok-sosok pemimpin yang baik untuk kita pilih? Apakah sampai ke situ untuk dijelaskan ke umat atau hanya sekedar menghimbau untuk menggunakan hati nurani, atau memang sudah ada semacam tips-tips kah atau kriteria-kriteria kah untuk siapa nanti kita pilih, baik pileg maupun pilpres? Iya, saya kira hasil sidang KWI baru-baru November 2023 itu bisa menjadi cara untuk menentukan pemimpin masa depan. Ya, memang tidak secara eksplisit dikatakan, namun para imam dan kita semua harus membaca secara cerdas bahwa pesan KWI ini harus dibaca dalam konteks demokrasi sekarang ini, Ya, ya. menuju pesta demokrasi. Di situ ada beberapa kriteria memang ya. Saya tidak perlu menyampaikan di sini, dan saya kira itu sudah sampai ke akar rumput kepada umat, kepada pastor,
Itulah yang harus menjadi dasar pertimbangan untuk memilih pimpinan nasional dan juga saya kira untuk pileg dari provinsi, dari RI sampai ke kabupaten kota. Demikian. Eh, kan ini tinggal beberapa hari ya, Ya, ini ya. pesta demokrasi ya. Mungkin ada himbauan-himbauan khusus kepada sahabat Komsos atau umat atau saudara-saudari siapapun yang menyaksikan podcast ini, bagaimana kita harus atau apa yang harus kita buat pada tanggal 14 nanti. Iya. Pertama itu begini, saya mengajak seluruh umat Keuskupan Agung Makassar untuk berbondong-bondong ke TPS. Ya, kita tidak boleh acuh tak acuh karena sejatinya sebagai rakyat, sebagai anggota masyarakat kita juga anggota gereja. Ya, seperti dikatakan Monsinyur Albertus Sugi Pranoto, ya 100% Katolik, 100% Indonesia. Yang kedua, saya mau mengajak juga seluruh umat Keuskupan Agung Makassar untuk merapatkan barisan dan konsolidasi internal. Karena dalam kontestasi pesta demokrasi ini terutama pileg ya, banyak juga kader-kader kita yang ingin maju dalam kontestasi. Dan oleh karena itu kita perlu mengambil bagian dan mendorong kader-kader kita agar kita memiliki perwakilan. Suara kita yang sedikit ini bisa kita salurkan. Itu ya. Jadi saya minta umat tidak egois hanya untuk mencari jalannya sendiri, tetapi mari kita rapatkan barisan sekali lagi dan kita mengadakan konsolidasi. Tinggal beberapa hari ini kita mendukung kader-kader kita di daerah. Ya. Karena di 3 provinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat itu cukup banyak kader-kader kita yang akan maju. Mudah-mudahan saja dengan izin Tuhan mereka bisa memperoleh kursi sebagaimana yang diharapkan. Ya. Apalagi kalau memang niat mereka ya untuk mau membantu menyuarakan suara orang banyak. Iya, Ya. betul sekali. Ya, tetap kita dukung siapapun itu, yang penting bahwa sungguh-sungguh menyuarakan suara orang banyak. Ya. Boleh Ya. minum? Silakan Pastor. Kita minum sampai santai-santai nih. Ya, sahabat Komsos, ini kopi Toraja ya, yang rasanya khas sekali. Apalagi kalau ada kue torinya ini. Oh iya, mana Jadi nanti torinya? kalau Pastor Albert pergi pendidikan politik ya ke Toraja bisa bawa juga Oh lempat iya, tori ini supaya kalau siap, kita podcast kita bisa siap, minum. siap. Jadi kita lewat pendidikan politik juga ya Pastor ya, kita bisa menepis itu pandangan-pandangan selama ini yang kadang-kadang mengatakan kita tidak usah pergi ke TPS itu tanggal pemilihan ya, itu kan tidak ada pengaruhnya. Siapapun saya tusuk saya akan seperti ini ya, siapapun saya coblos saya pun akan tetap seperti ini ya, mungkin jadi petani seperti ini, jadi pengusaha seperti ini, tidak akan merubah. Nah, bagaimana Pastor tanggapannya yang pandangan-pandangan seperti itu? Iya, ini juga saya kira jalan-jalan Tuhan ya. Karena apa? Karena pemilu itu diadakan tanggal 14 Februari. 14 Februari itu kan Rabu Abu. Abu-abu. Ya, tanda pertobatan. Saya kira momentum besar bagi gereja. Bahwa kita tidak main-main. Diawali dengan masa prapaskah Rabu Abu. Jadi kita memang harus sungguh-sungguh fokus. Tidak hanya berdasarkan hati nurani tadi sudah dikatakan. Tapi juga dengan pikiran yang cerdas. Dengan sebuah pertobatan sejati. Ya. Maka 14 Februari ini ya. sungguh-sungguh menjadi momentum dan kita mengajak seluruh umat kita untuk berbondong-bondong. Tidak satu pun yang tinggal di rumah atau pergi rekreasi. Mari satukan langkah ke TPS. Ya, menentukan masa depan bangsa. Dan di sana ya sebagaimana
selama ini sudah dilaksanakan pendidikan politik, kita pilihlah ya pemimpin yang memang punya visi yang jelas tentang Indonesia ke depan ke ya. depan. Ya, yang mengayomi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Dan untuk legislatif, ya kalau di sana ada kader-kader kita, mari ya kita prioritaskan. Karena ini juga salah satu bentuk pertobatan. Supaya ke depan nanti, karena ini ajang 5 tahunan, kita sudah mulai terbiasa melihat siapa yang potensial, siapa kader kita yang bisa kita dorong, yang bisa kita support agar memang sungguh-sungguh menjadi anggota legislatif yang lahir dari rahim gereja sendiri. Itu. Pastor, terima kasih untuk bincang-bincang kita di acara podcast kasih ini. Ya, semoga pencerahan atau pendidikan politik lewat podcast ini ya bermanfaat bagi sahabat Komsos dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Ya. Semoga besok-besok Pastor bisa hadir lagi bersama kita dalam podcast kasih ini. Ya. Sahabat Komsos dan saudara-saudari terkasih, demikian bincang-bincang dalam podcast kasih ini bersama dengan Pastor Albert Arina, Ketua Komisi Hak dan Kerawam. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam menghadapi pesta demokrasi kita yang akan berlangsung tanggal 14 Februari nanti. Bahwa kita tidak hanya mengandalkan hati nurani, tetapi juga menentukan pilihan kita secara bijak dan cerdas. Ya, kita harus mempertajam hati nurani kita untuk memilih pemimpin-pemimpin kita, khususnya presiden kita nanti yang sungguh-sungguh memperjuangkan nasib banyak orang, khususnya rakyat Indonesia. Dan juga kita memilih wakil-wakil kita baik di daerah, di provinsi maupun di pusat ya, yang sungguh-sungguh bisa mewakili kita, menyuarakan keprihatinan kita supaya itu semua bisa mengubah nasib kita menjadi lebih baik. Sekian dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Shalom. Shalom.